Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua Pembina ya Pak J, Bapak Haji Bambang, juga yang sangat saya hormati Ketua Yayasan beserta jajaran pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di KB dan juga RA Akilah, karena saya baru pertama kali ke sini Pak J. Yang saya hormati juga penilai PAUD Kecamatan Dekat Bu Nurul, yang sangat saya banggakan Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak yang pagi hari ini mengikuti kegiatan wisuda di PAUD Akilah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam momen yang luar biasa menyaksikan wisuda dari anak-anak yang ada di kelompok bermain dan juga RA Akilah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan kita menuju jalan yang penuh dengan kebenaran, yakni dengan ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwasanya masa usia dini adalah golden age atau masa keemasan, di mana pada masa tersebut adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan pendidikan karakter dan juga fondasi yang kuat tentang agama, seperti itu. Untuk itu saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mewakili Bapak Kepala Dinas yang pagi hari ini masih belum bisa hadir bersama kita karena memang beliau kemarin baru pulang dari ibadah haji. Insya Allah besok Senin baru aktif. Untuk itu semoga tidak mengurangi kekhidmatan acara pada pagi hari ini. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran yang ada di PAUD Akilah, yang mana PAUD Akilah ini adalah merupakan salah satu pilar yang mendukung suksesnya program wajib belajar 1 tahun prasekolah, baik melalui RA maupun kelompok bermain. Jadi kalau kelompok bermainnya pembinaannya ikut di Dinas Pendidikan, sedangkan RA-nya ikut di Kemenak. Sama saja, semuanya tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan wajib belajar 1 tahun prasekolah, yaitu melalui RA atau TK. Untuk itu kepada segenap Dewan Guru, kami yakin bahwasanya untuk mendidik anak usia dini itu butuh ketelatenan dan juga kesabaran. Dan anak-anak bisa menjadi seperti ini, saya yakin itu tidak lepas dari kesabaran juga ketelatenan panjenengan semuanya. Untuk itu semoga tetap diberikan semangat dan juga kemudahan dalam menghadapi anak-anak usia dini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu wali murid, pada saat ini kita semuanya menyaksikan anak-anak kita begitu ceria menggunakan baju wisuda yang sangat luar biasa. Itu adalah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang mereka untuk menuntut ilmu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang SD maupun MI. Untuk itu kami berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, tetaplah untuk mendampingi anak-anak kita besok kalau sudah di SD atau MI. Ciptakanlah suasana yang tetap nyaman. Jangan paksakan mereka untuk harus bisa segalanya melalui hal-hal yang harus dipaksakan. Biarkanlah mereka tumbuh sesuai dengan fasenya. Biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan fasenya. Jangan paksakan mereka untuk belajar secara instan. Mungkin sekarang di RA atau di KB anak-anak diajarkan bermain dengan bahagia, kemudian nanti memasuki SD atau MI yang dihadapkan dengan harus bisa
menulis, harus bisa membaca, harus bisa mengerjakan soal. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus berupaya menciptakan transisi yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Ciptakanlah suasana yang tetap aman dan nyaman bagi anak-anak, karena keberhasilan pendidikan kunci utamanya adalah sinergi yang baik antara pihak sekolah dan juga orang tua. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak kita, menjadikan mereka anak-anak yang soleh-solihah, cerdas dan juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Saya salut sekali dengan penampilan anak-anak tadi, mulai dari Wildacil dan juga tampilan-tampilan yang luar biasa. Saya yakin ini semua juga berkat arahan dari teman-teman yang ada di sini, guru-guru PAUD yang hebat yang ada di PAUD Akila ya. Mudah-mudahan nanti ke depan panjenengan yang katanya tadi belum sertifikasi, nanti selekasnya untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Dan ibu-ibu guru PAUD kami berharap tetap berupaya untuk meningkatkan kompetensi. Ikutilah pelatihan-pelatihan yang ada untuk mengembangkan kompetensi diri, karena ilmu tidak akan pernah habis. Kalau di pendidikan setiap tahun pasti ada perkembangan. Seperti halnya sekarang program dari pemerintah yang patut mendapatkan perhatian kita semuanya, utamanya adalah pendidikan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang seolah-olah sepele, akan tetapi kalau ini bisa kita latih sejak usia dini, insya Allah nanti akan menjadikan karakter yang luar biasa sampai dewasa. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan meliputi bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Bangun pagi ini seolah-olah hal yang sepele ya Bapak Ibu ya. Seolah-olah hal sepele. Ngono kok diperhatikno. Padahal itu kalau kita biasakan sejak kecil, mereka akhirnya akan terbiasa sejak sampai dewasa. Kita ketahui bahwasanya sekarang ini sulit anak-anak kita untuk bangun pagi. Makanya kita mulai melatih sejak usia dini melalui program 7 kebiasaan hebat. Pembiasaan sederhana akan tetapi sangat penting untuk kita terapkan. Bangun pagi, kemudian beribadah. Beribadah juga sangat penting. Nggih. Salat kalau tidak dilatih sejak kecil sampai dewasa mereka tidak akan terbiasa untuk sholat. Terbiasa untuk menyepelekan sholat kalau tidak dibiasakan sejak kecil. Untuk itu kami luar biasa sangat salut dengan Akila ini, yang saya yakin di sini tidak hanya sekedar menanamkan, tidak hanya sekedar menguatkan kognitifnya saja, akan tetapi menanamkan pendidikan karakter dan juga fondasi agama yang kuat sejak kecil. Luar biasa. Jadi kehadiran PAUD Akila ini benar-benar sangat luar biasa bagi perkembangan pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian bangun pagi, beribadah, berolahraga. Berolahraga ini pun suatu hal yang dianggap sepele. Kalau tidak dibiasakan sejak kecil, sampai dewasa pun kita akan males untuk berolahraga. Seperti halnya kita ini ya, kita kan tidak memperhatikan hal kecil itu. Padahal kalau sudah usia segini harusnya kita ini wajib rajin untuk berolahraga. Nah itu perlu kita tanamkan sejak usia dini. Kemudian berolahraga, apa selanjutnya? Apa Bu? Makan makanan bergizi. Nah ini juga didukung oleh program pemerintah melalui pemberian MBG, makan bergizi gratis ya. Apalagi di sini merupakan SPPG yang membuat sendiri, tentunya kualitas gizinya tidak diragukan lagi untuk anak yang ada di PAUD Akila. Makan bergizi, kemudian gemar belajar. Gemar belajar, kita dampingi anak-anak belajar. Ini juga seolah-olah hal sepele yang harus kita tumbuhkan sejak usia dini. Belajar hukumnya wajib ya Bu ya. Menuntut ilmu wajib dari ayunan sampai liang lahat. Kita tanamkan sejak usia dini. Gemar belajar, kemudian bermasyarakat. Bermasyarakat, sering melihat kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kita ajak untuk bersilaturahim ke tetangga dan lain-lain, itu juga perlu latihan sejak kecil.
gemar bermasyarakat, dan juga yang terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat ini juga seolah-olah hal yang biasa, akan tetapi perlu kita perhatikan, banyak anak-anak kita yang sekarang ini lupa untuk tidur cepat. Mereka sering bergadang pada malam hari. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak kita biasakan sejak kecil. Mereka akhirnya sering bergadang, apalagi sekarang ada gadget, main HP. Itu akhirnya membuat kualitas tidur mereka akan tidak baik, sehingga paginya mereka terlambat untuk bangun. Jadi dari hal-hal kecil itu insya Allah nanti merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan generasi yang hebat di masa mendatang, menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 melalui pembiasaan karakter-karakter sejak usia dini. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, sekali lagi saya dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya dalam pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan buat Bapak Ketua Pembina beserta seluruh yayasan yang ada di sini, dan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Matur nuwun sangat, semangat selalu. Kepada anak-anakku juga, tetaplah menjadi anak yang baik, yang taat kepada orang tua, yang soleh solihah, yang rajin belajar, rajin beribadah, supaya nanti menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Terima kasih sekali, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.